Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua kelas 3 Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran Teknik Pemesinan Fresh untuk tahap yang ke-6 dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kompetensi dasar yang sudah kita pelajari pada tahap sebelumnya, yaitu 3.12 menerapkan prosedur teknik pengepresan benda kerja bertingkat. Kemudian 4.12 membuat benda kerja bertingkat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bermacam-macam teknik pengepresan benda kerja. Yang pertama adalah teknik pengepresan rata posisi mendatar atau horizontal. Pengepresan benda kerja posisi mendatar itu dapat dilakukan dengan mesin fresh horizontal dan menggunakan pisau fresh mantel atau plane milling cutter. Adapun langkah-langkah pengepresan rata posisi mendatar adalah yang pertama persiapan mesin, di mana meliputi persiapan pemasangan arbor, yaitu dengan cara geser atau dorong lengan mesin ke arah depan dan lepas pendukung support arbornya. Kemudian bersihkan arbor dan lubang spindle-nya. Langkah berikutnya adalah pemasangan arbor pada spindle mesin. Kemudian pemasangan pisau fresh atau cutter dan ring arbor atau kolar. Pasang pisau atau cutter dan ring arbor pada arbor. Posisi di tengah-tengah agar mendapatkan area kerja yang luas. Kemudian pemasangan pendukung arbor atau support. Setelah pisau fresh kita pasang pada arbor, maka langkah selanjutnya adalah memasang ragum dan benda kerja. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengepresan benda kerja yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Atur putaran mesin dengan rumus N sama dengan 1000 kali CS per PD. Kemudian atur feeding mesin dengan rumus F besar sama dengan F kecil kali N dalam satuan mm per menit. Kemudian tentukan metode pemotongan dengan berlawanan arah. Lakukan pemakanan dengan arah putaran searah jarum jam jika pisau yang digunakan arah mata sayapnya helix kiri. Kemudian dianjurkan selalu menggunakan pendingin. Kemudian jika sudah selesai melakukan pengepresan rata, lepas benda kerja dan bersihkan mesin, peralatan dan lingkungan kerja. Beri oli pelumas pada bagian yang mudah berkarat. Selain dengan posisi mendatar atau horizontal, teknik pengepresan rata juga bisa dilakukan dengan posisi tegak atau vertikal. Pengepresan bidang rata dengan posisi tegak dilakukan dengan menggunakan pisau fresh jenis cell and mill cutter sebagaimana ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Untuk mesin fresh universal, pengepresan bidang rata juga dapat dilakukan dengan pisau fresh jenis cell and mill cutter yang posisi pisaunya dipasang mendatar langsung pada spindle mesin. Teknik pengepresan alur V. Pengepresan alur V posisi horizontal atau mendatar dapat dilakukan dengan menggunakan pisau fresh sudut atau angle milling cutter yang besar sudutnya disesuaikan kebutuhan pekerjaan. Kemudian untuk contoh hasil pengepresan adalah untuk membuat alur pada V-block dan magnetic V-block. Silakan bisa diperhatikan pada gambar di samping. Kita lanjutkan untuk teknik pengepresan alur tembus. Pengepresan alur tembus dapat dilakukan dengan posisi tegak menggunakan pisau fresh jari atau end mill cutter. Teknik pengepresan alur pasak. Proses pengepresan alur pasak pada mesin fresh dapat dilakukan dengan cara pertama, posisi horizontal menggunakan pisau fresh side and face milling cutter. Yang kedua, dengan cara posisi horizontal menggunakan pisau fresh and mill cutter yang pemegang pisaunya dipasang pada lubang spindle.
Kemudian dapat juga dilakukan dengan cara posisi vertikal menggunakan pisau fresh and mill cutter atau slot drill. Teknik pengepresan alur T. Pembuatan alur T pada komponen mesin umumnya berfungsi untuk menempatkan mur T yang akan digunakan untuk pengikatan alat atau benda kerja. Adapun prosedur pengepresan alur T, yang pertama adalah lakukan pengepresan alur tegak lurus dengan pisau jari atau end mill cutter. Karena pisau alur T hanya memiliki mata sayat pada bagian bawah, atas, dan sisinya, atau pada bagian batangnya tidak ada mata sayat. Selanjutnya, lakukan pengepresan dengan pisau fresh alur T dengan putaran mesin sebesar kurang lebih sepertiga putaran normal karena beban pisau lebih berat. Kemudian yang terakhir, jangan lupa gunakan air pendingin agar hasilnya maksimal atau halus dan alat potong tahan lama. Untuk selanjutnya, bagaimana teknik pengepresan alur ekor burung atau dovetail slot? Pada dasarnya, fungsi dari alur ekor burung adalah untuk memasangkan dua bidang alur ekor burung, jantan dan betina, sebagai dudukan sekaligus pengikatan yang tidak permanen atau masih tetap dapat bergerak atau bergeser. Adapun prosedur pengepresan alur ekor burung, yang pertama adalah lakukan pengepresan alur tegak lurus dengan menggunakan pisau jari atau end mill cutter. Kemudian dilakukan pengepresan alur ekor burung dengan menggunakan pisau fresh dovetail milling cutter dan gunakan putaran mesin sebesar kurang lebih sepertiga putaran normal karena beban pisau lebih berat. Kemudian jangan lupa gunakan air pendingin agar hasilnya maksimal halus dan alat potong yang digunakan tetap awet atau tahan lama. Anak-anakku semua yang saya banggakan, kita lanjutkan sedikit dengan bagaimana cara atau teknik merimer pada mesin fresh dan juga bagaimana cara memperbesar lubang. Untuk teknik merimer pada mesin fresh, merimer pada mesin fresh adalah salah satu proses memperbesar dan menghaluskan lubang dengan ukuran, suaian, dan toleransi khusus menggunakan alat potong yang disebut reamer. Adapun proses merimer adalah yang pertama, pembuatan lubang senter sebagai pengarah pengeboran. Langkah kedua adalah pembuatan lubang bor sebelum dirimer, di mana untuk merimer sampai dengan maksimal diameter 10 mm, pengurangan diameter lubangnya adalah sebesar 0,15 sampai 0,25 mm. Untuk merimer lebih besar dari diameter 10, pengurangan diameter lubangnya sebesar 0,25 sampai dengan 0,60 mm. Kemudian langkah ketiga adalah lakukan perimeran dengan menggunakan rimer mesin yang diameternya sesuai dengan tuntutan pada gambar kerja dengan menggunakan kecepatan putaran mesin kurang lebih 3/4 kali putaran mesin pada saat mengebor. Kemudian langkah keempat, jangan lupa gunakan air pendingin jika benda kerja dari bahan baja atau logam selain besi cor agar hasilnya maksimal dan alat potong yang digunakan tetap awet atau tahan lama. Anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir adalah bagaimana teknik memperbesar lubang pada mesin fresh. Adapun proses memperbesar lubang pada mesin fresh, yang pertama adalah pembuatan lubang senter dengan center bore atau drill center. Kemudian langkah kedua adalah lakukan pengeboran dengan menggunakan mata bor atau twice drill yang ukuran diameternya harus lebih kecil dari ukuran lubang yang akan dibuat, kurang lebih 1 mm. Kemudian langkah ketiga adalah ganti alat potongnya dengan boring head dan setting pemakanannya menggunakan kunci L. Kemudian langkah 4, setting pemakanannya dengan dial indikator. Selanjutnya langkah kelima adalah pemakanan secara bertahap hingga mencapai diameter lubang sesuai dengan tuntutan pada gambar kerja.
dengan menggunakan putaran mesin kurang lebih 3/4 kali putaran mesin pada saat mengebor. Selanjutnya jangan lupa dalam proses pembuatan memperbesar lubang selalu gunakan air pendingin. Demikian anak-anakku semua materi teknik pemesinan flash pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anakku semua bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Apabila terdapat banyak kekurangannya, Pak Edi minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi pada tahap pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.